Laptop yang katanya made for creator di pasaran itu udah banyak. Mau yang patent validated lah, atau yang punya performa gahar di form factor kecil, atau dengan sertifikat-sertifikat gimmick lainnya. Tapi di laptop yang kali ini gue review, dia nggak ada sertifikat-sertifikat gimmick, tapi ini laptop worth it banget sampai ke poin dimana kalau kalian beli yang tahun lalunya, itu udah nggak worth it lagi. Zephyrus G15 punya desain yang gak jauh berbeda dengan G15 atau G14 tahun lalu. Bagian depannya mempunyai titik-titik yang kalau di G14 itu adalah LED dot, namun yang di G15 kali ini titik tersebut gak bisa nyala, hanya punya lapisan prismatik yang kalau terpantul cahaya bakal ada warna-warna yang keluar dari lubang-lubang kecil tersebut. Dimensinya tipis banget kalau kita kategorikan laptop gaming powerful, dan juga bobotnya ini super ringan, nggak sampai 2 kilo buat laptop yang punya powerhouse sebesar ini. Bahannya terbuat dari polikarbonat alias plastik yang dikombinasikan dengan magnesium alloy, yang dimana itulah alasan kenapa laptop ini bisa ringan. Saat dibuka pun hinge-nya terasa solid karena laptop ini kokoh, jadinya layarnya bisa dibuka pakai satu tangan. Hinge yang sekarang agak ngelifting laptopnya ala-ala ergolift gitu agar laptopnya dapat mengambil udara lebih baik dan juga agar kita lebih nyaman ngetik di keyboardnya. Buat display dia menggunakan panel yang ajib juga, 15,6 inch 2K up to 165 Hz dengan color gamut yang juga tinggi. Memang didesain bener-bener buat creator dan juga gamer yang profesional kalau kita bisa bilang ya. Layout keyboardnya kurang lebih sama dengan Zephyrus G14 ataupun G15 tahun lalu. Bagian page up, page down tergabung dengan arrow button, lalu volume button, armory crate, dan juga power button itu terpisah. Namun yang tahun ini, bezelnya diisi dengan front facing speaker alias treble-nya. Lalu di mana bassnya? Bass speakernya terletak di bagian bawah laptop. Jadi total ada 4 speaker alias quad speaker. 2 treble itu di atas dan 2 subwoofer itu di bawah. Touchpad tentu aja udah nggak pakai physical button lagi dan udah pakai precision driver juga. Dimensinya yang sekarang diperbesar lagi, jadi bener-bener nggak ada yang mubazir space di laptop ini. Untuk power buttonnya yang tahun ini juga sudah berbarengan dengan fingerprint scanner, jadi Zephyrus G15 sudah support dengan Windows Hello. Buat bagian percolokannya, di sebelah kanan hanya ada USB 3.2 Gen 2 Type A, micro SD card reader, dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI port, LAN port, USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 USB-C yang sudah support DisplayPort dan PD, dan juga audio combo jack. Spesifikasi laptop ini tentunya udah diupdate lagi. Sekarang sudah menggunakan Ryzen 9 5900HS, 16GB RAM, dan juga RTX 3060. Spek tersebut udah cukup banget kalau misalnya mau dipakai mau main game AAA ataupun software produktivitas yang berat. Prosesornya memang bukanlah Ryzen 9 5980HS yang ada di Flow X13. Namun, apabila kita jajarkan skor Cinebench R15-nya, G15 punya skor yang lebih tinggi ketimbang X13 karena G15 punya cooling system yang lebih baik, di mana itu memungkinkan vendor untuk set power draw CPU lebih tinggi ketimbang Flow X13, yang berarti ini adalah skor Cinebench R15 tertinggi buat laptop gaming di database kami. Stabilitasnya pun CPU-nya masih berjalan stabil banget saat running 5 kali di Cinebench R15. Kita juga mencoba aplikasi produktivitas di mana rendering time sangat singkat banget buat sebuah video 4K. Dan juga kalau misalnya kita mau ngomong 3D designing, render time blendernya itu singkat parah. Bahkan yang tersingkat buat sebuah laptop gaming yang pernah kita tes di sini. Kalau benchmark game tentunya dengan spek seperti ini, pastinya gue ngetes beberapa game AAA yang non-ray tracing dan juga yang ray tracing oriented. Yang non-ray tracing kita mencoba Far Cry 5 bisa dimainkan di atas 60 FPS bahkan di resolusi 2K sekalipun. Namun kalau misalnya ditanya Red Dead Redemption 2, dia nggak bisa yang terlalu mentok kanan, harus diturunkan sedikit settingannya atau resolusinya.
Kalau buat game ray tracing, kita memakai Cyberpunk 2077. Walaupun sudah menyalakan DLSS dan RTX, kita masih belum bisa mendapat frame rate yang stabil dan playable di 60 fps. Satu-satunya cara buat main Cyberpunk stabil 60 fps dan setting ultra di laptop ini adalah set resolusinya itu Full HD dan juga matiin RTX. Untuk game-game yang bisa dimainkan dengan RTX on, mungkin ya game-game macam Rise of the Tomb Raider dan juga Control yang tentunya lebih ringan ketimbang Cyberpunk dan juga RTX-nya lebih compatible alias lebih supported lah daripada Cyberpunk. Clock speed dari CPU dan GPU-nya termasuk konstan banget di 3D Mark Firestrike Stress Test alias nggak ada penurunan sama sekali, namun laptop ini punya masalah yang sama dengan Flow X13. Karena clock speed yang dijaga tetap selalu running di boost clock, suhu dari laptop ini cukup bermasalah terutama di surface. Saat kita melihat CPU dan GPU temperature mau di Firestrike ataupun HW Info, sebenarnya masih termasuk lumrah karena ada di angka 80-an derajat. Namun surface-nya, di bagian keyboard dia bisa sampai 54 derajat Celcius. Ini udah sampai ke poin dimana kalau mau full load memakai laptop ini, ya kita lebih baik menggunakan external keyboard aja karena bagian WASD ataupun huruf R-nya juga udah sampai 40 derajat itu mau naik ke 50. Ya sayang aja sih jadinya kalau misalnya full load bagian keyboardnya itu jadi panas. Kita juga bingung kenapa bisa dapat suhu segini di turbo, walaupun kalau kita buka covernya, heat pipe-nya itu ada 6 loh, yang dimana ini harusnya udah adem banget. Saran gue adalah kalau misal ingin main game dengan keyboard laptopnya, lebih baik taruh aja di performance mode yang lebih menjaga clock speednya itu nggak terlalu naik. Beda sama turbo mode yang dimana boost clocknya itu selalu dijaga ke atas dengan fan speed yang maksimal juga, yang dimana itu suaranya agak berisik. Buat dibawa kemana-mana juga enak dengan battery life tinggi yang tadi dan juga bisa dicas memakai charger yang PD juga. Dan kalaupun harus bawa-bawa chargernya yang asli, sebenarnya nggak termasuk berat sih buat sebuah adapter laptop gaming. Kalau ditanya gimana rasanya pakai Zephyrus G15, sebagai content creator gue jujur bilang ini laptop hampir sempurna. Hampir ya, bukan total sempurna. Karena pakai laptopnya memang enak banget sih. Keyboardnya udah dibuat lebih empuk daripada tahun lalu, alias ini travelnya udah lebih dalam. Terus panelnya juga udah dibuat lebih cerah lagi warnanya, dan hinge-nya sekarang juga udah ada ergolift pula. Dan kualitas speakernya yang sekarang itu bagus banget berkat tweeter dan subwoofer yang terpisah. Armoury Crate-nya juga punya banyak fitur baru. Sekarang ada mode iGPU yang mendisablekan RTX-nya dan fokus hanya ke VGA aja, dan juga auto refresh rate yang dimana kalau laptopnya dicabut dari casan, maka refresh rate-nya akan langsung ke 60 Hz untuk menjaga battery life. Memang kalau kedua fitur tersebut dinyalakan dan pemakaian laptopnya hanya ringan-ringan aja, itu akan membuat battery life-nya tahan sampai 10 jam yang buat sebuah laptop dengan power tinggi itu udah bagus banget loh. Touchpad-nya juga karena diperbesar, makanya itu udah enak banget. Cuma buat kalian yang butuh numpad, touchpad-nya ini bukanlah yang bisa mengeluarkan numpad. Dan kalau misalnya mau dipakai kerja untuk conference call, kalau misalnya ada yang nanya bagaimana kualitas webcamnya, sayangnya di Zephyrus G15 ini dia nggak ada webcam yang internal di dalam laptopnya. Namun, Asus juga mengikut sertakan webcam eksternal yang kualitasnya itu gimana ya? Kalian bisa lihat sendiri deh. Buat kalian yang suka conference call atau conference meeting di saat-saat pandemi ini juga webcam yang terpisah itu bagus banget buat dipakai meeting kalau misalnya mau conference call karena dia kualitasnya lebih bagus daripada webcam pada umumnya. Memang dia harus dicolok dulu, dipasang dulu, nggak kayak webcam laptop yang sekalinya buka itu langsung bisa pakai, tapi karena dia terpisah itulah makanya dia bisa memberikan kualitas kamera yang jauh lebih bagus. Dan yang paling bagus itu bukanlah di kualitas kameranya tapi di mikrofonnya. Jujur ini kualitas suaranya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi meeting atau apa pakai mikrofon dari webcamnya ini udah top kok menurut gua. Kalau masalah upgrade, di sini ada satu slot RAM SODIMM yang udah terisi 8GB. Jadi kalau mau upgrade itu mentoknya di 24GB karena 8GB-nya itu udah kesoldered. Dan buat M.2 SSD, di sini M.2 slotnya ada dua, di mana yang satu sudah terisi SSD 1TB PCIe Gen 3 X4 yang speednya udah kenceng banget, dan satu lagi itu masih kosong yang siap diisi kalau kalian mau upgrade.
Dibanding dengan G15 tahun lalu, laptop ini punya segudang fitur baru dan juga performance gap yang jauh, di mana ini membuat kalau user G14 atau G15 tahun lalu mau upgrade ke unit ini, maka gue bilang itu worth it. Kita recap sekali lagi, upgrade-nya ada di performance CPU, GPU, pengalaman ngetik yang lebih baik, touchpad yang diperbesar, kualitas suara yang lebih bagus, layar yang lebih baik lagi, fingerprint reader, USB port yang sudah support dengan PD dan DP, dan fitur Armoury Crate yang berfungsi banget buat menjaga battery life. Gak heran lah kenapa banyak yang bilang kalau laptop ini sempurna, mau itu dev 2D sampai ke gadgetin. Namun apabila dibilang ini sempurna, ya menurut gua nggak juga. Karena laptop ini hanya kekurangan satu hal, yaitu heat management tadi. Kalau aja panasnya saat super full load nggak sampai ke poin dimana gua sampai menyarankan pakai keyboard eksternal, ini laptop udah super perfect banget. Tapi ya namanya ciptaan manusia, itu memang nggak ada yang sempurna kan. Jadi ya paling itu aja pendapat gue tentang Zephyrus G15 tahun 2021. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, always stay safe.